Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bersama Uda Nazar, tempat berkumpulnya pemilik mobil pemula. Pada video Uda Nazar sebelumnya mengenai biaya perawatan mobil, ada pertanyaan dari subscriber yang memang belum Uda Nazar jawab karena jawabannya susah-susah gampang. Kalau tidak dijelaskan secara detail, nanti malah menjadi sebuah perdebatan. Apalagi bagi penonton yang hanya menonton 1 menit, terus langsung berkomentar yang ngawur. Ada 3 pertanyaan di mana pertanyaan tersebut bisa dikatakan saling berkaitan. Apakah kita perlu membeli mobil? Jika kita membeli mobil, apakah harus mobil yang baru atau mobil yang bekas? Bagaimana biaya perawatan mobil baru dan juga mobil bekas? Sebenarnya pertanyaan ini sudah banyak ya dibahas oleh kreator-kreator lain yang mungkin lebih pas untuk jawabannya. Namun, Uda Nazar akan menjawab sesuai pengalaman Uda Nazar sendiri. Silahkan teman-teman memutuskan sendiri apa yang harus dilakukan. Pertanyaan pertama adalah apakah kita perlu membeli mobil? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini ada beberapa faktor yang harus teman-teman pertimbangkan. Misalnya, faktor finansial kita. Jika finansial kita berada di tengah ke atas, income kita baik itu dari gaji ataupun usaha lainnya 50 juta per bulan. Ini misalnya loh ya. Nah, silakan aja membeli mobil kalau income kita 1 juta ataupun 5 juta per bulan, bayar kontrakan, bayar air, bayar listrik, dan bayar-bayar lainnya saja sudah pusing, lebih baik dipikirkan lagi jika teman-teman ingin membeli mobil. Faktor selanjutnya adalah faktor kebutuhan. Nah, apakah teman-teman membutuhkan mobil ini untuk usaha, untuk jasa rental, atau untuk jasa angkutan, ataupun untuk kepentingan keluarga besar, atau hanya untuk gaya, hanya untuk gengsi-gengsian dilihat tetangga, hanya untuk pamer bahwa kita sukses di rantau ketika pulang kampung. Kalau hanya untuk pamer dan gengsi bagi Uda Nazar, ya untuk apa membeli mobil? Nanti malah bikin repot sendiri. Tapi kalau untuk usaha, untuk cari passive income lainnya, atau memang butuh mobil untuk keluarga besar, mau antar ke sana kemari dan lain-lain, ya silahkan saja teman-teman membeli mobil. Faktor selanjutnya adalah seberapa sering teman-teman akan menggunakan mobil tersebut. Apakah setiap hari, 1 minggu sekali, 1 bulan sekali, 1 tahun sekali. Kalau hanya 1 bulan sekali atau bahkan 1 tahun sekali, menurut Uda Nazar mending teman-teman rental mobil atau pakai aplikasi Gokar, Gojek, Maxim, dan lain-lain. Nah, ketika teman-teman sudah menemukan faktor-faktor yang Uda Nazar sebutkan tadi, maka teman-teman bisa memutuskan ternyata saya belum terlalu membutuhkan sebuah mobil, atau oh iya ini saatnya saya membeli sebuah mobil. Pertanyaan selanjutnya mengenai membeli mobil bekas atau membeli mobil baru. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, Uda Nazar akan sedikit berbagi mengenai kekurangan dan kelebihan dari mobil bekas dan mobil baru menurut versi Uda Nazar sendiri. Apa saja kekurangan mobil bekas menurut Uda Nazar? Mobil bekas mungkin memiliki kerusakan atau masalah tersembunyi yang tidak terdeteksi pada awal pembelian. Garansi untuk mobil bekas biasanya lebih pendek dan mencakup kurang banyak komponen dibandingkan dengan mobil yang baru. Mobil bekas cenderung mengalami penurunan nilai lebih cepat daripada mobil baru. Mobil bekas mungkin tidak dilengkapi dengan teknologi terbaru atau fitur-fitur keselamatan yang ada pada mobil baru. Nah, ketika kita akan membeli mobil bekas, mungkin saja memiliki keterbatasan dalam pilihan warna, model, dan fitur saat mobil tersebut kita beli di masing-masing daerah teman-teman. Mobil bekas dapat memiliki sejarah kecelakaan atau kerusakan serius yang tidak diungkapkan oleh penjual ya. Ingat itu ya. Mobil bekas mungkin telah mengalami pemakaian berat atau penggunaan yang tidak sesuai dengan panduan dari pemiliknya. Nah, mobil bekas cenderung memiliki efisiensi bahan bakar yang lebih rendah daripada model baru dengan mesin yang lebih modern jika sudah terjadi permasalahan pada sistem bahan bakar. Mobil bekas mungkin memiliki biaya tambahan seperti pajak jalan yang lebih tinggi atau biaya pemilikan peralihan kepemilikan yang harus ditanggung oleh teman-teman. Nah, lalu bagaimana dengan kelebihan membeli mobil bekas? Sudah pasti mobil bekas umumnya lebih murah daripada mobil baru dengan model yang setara. Mobil bekas cenderung mengalami penurunan lebih lambat sehingga teman-teman mungkin kehilangan lebih sedikit uang dalam jangka panjang. Maksudnya itu setelah kita beli kemudian kita mau jual lagi gitu ya. Nah, asuransi untuk mobil bekas biasanya lebih murah karena nilai gantinya yang lebih rendah. Teman-teman memiliki ruang untuk negosiasi harga saat membeli mobil bekas dan negosiasi ketika membeli mobil bekas langsung kepada penjual pribadi. Kemudian teman-teman juga dapat memilih dari berbagai model, tahun, dan merek saat membeli mobil bekas tersebut. Teman-teman juga tidak akan mengalami depresiasi besar yang dialami oleh pembeli mobil baru. Nah,
Udah Nazar tidak akan menjelaskan lebih detail mengenai depresiasi ini ya, karena ini bukan bidang Udah Nazar. Mungkin teman-teman bisa bertanya ke ahli ekonomi atau bidang ilmu yang terkait. Selanjutnya adalah kekurangan membeli mobil baru. Mobil baru mengalami penurunan nilai signifikan segera setelah meninggalkan dealer. Ingat ya, ketika kita keluar dari dealer, keluar dari pintu 1 detik saja, itu mobil baru itu sudah berubah status menjadi mobil bekas dan harganya akan jauh sangat turun ya. Mobil baru umumnya lebih mahal daripada mobil bekas yang setara. Asuransi untuk mobil baru biasanya lebih tinggi karena nilai gantinya yang lebih tinggi juga. Cicilan bulanan atau yang uang muka untuk mobil baru bisa lebih tinggi daripada mobil bekas jika teman-teman memutuskan membeli mobil secara kredit. Teman-teman mungkin kehilangan lebih banyak uang saat menjual mobil baru dibandingkan dengan mobil bekas seperti yang sudah jelaskan sedikit di atas tadi. Kemudian pabrikan ketika kita membeli mobil baru itu jarang memberikan diskon besar untuk mobil baru sehingga harga pembelian mungkin kurang fleksibel kecuali ketika ada promo besar-besaran saat membeli mobil. Tapi biasanya promo hanya jumlah DP dan ada cashback. Lalu bagaimana dengan kelebihan membeli mobil baru? Nah, jaminan kualitas mobil baru umumnya memiliki kondisi prima dan terjamin kualitasnya. Mobil baru biasa dilengkapi dengan garansi pabrik yang panjang yang mencakup berbagai komponen. Mobil baru seringkali dilengkapi dengan teknologi terbaru, fitur keselamatan canggih, dan efisiensi bahan bakar yang sudah pasti lebih baik. Memiliki lebih banyak pilihan dalam hal warna, model, dan fitur saat membeli mobil baru. Teman-teman akan tahu sejarah dan pemakaian mobil dari awal sampai teman-teman jual lagi atau sampai hancur lah gitu kira-kira, sehingga dapat merawatnya sesuai dengan panduan pemilik. Mobil baru seringkali lebih efisien dalam hal konsumsi bahan bakar dibandingkan dengan mobil lama. Mobil baru tidak memiliki riwayat kecelakaan atau kerusakan. Mobil baru memiliki masa pakai yang lebih panjang jika dirawat dengan cara yang sama dengan merawat mobil bekas. Pertanyaan terakhir, pertanyaan yang paling susah, udah Nazar memikirkan jawabannya ya. Sebenarnya bukan jawaban dari pertanyaan itu yang susah, tapi menyusun jawabannya agar bisa ditangkap oleh teman-teman dan tidak ada perdebatan yang keluar dari jalurnya. Mana yang mahal, perawatan mobil bekas atau mobil baru? Nah, perawatan mobil ya, mobil baru itu dapat memiliki berbagai faktor ya yang mempengaruhi biaya perawatannya. Namun secara umum ada beberapa perbedaan dalam biaya perawatan antara mobil bekas dan mobil baru yang perlu dipertimbangkan. Namun sebelum itu dan Nazar menjawab perbedaannya itu, kita harus samakan dulu parameternya teman-teman. Maksudnya begini, tidak mungkin kita membandingkan biaya perawatan mobil bekas Kijang Kapsul tahun 97 dengan mobil baru Alphard tahun 2023 seri tertinggi. Nah, itu nggak akan masuk akal, dua hal yang tidak bisa dibandingkan. Kita contohkan saja membeli Avanza Veloz bekas dan Avanza Veloz baru dengan catatan sama-sama membeli secara cash ya, bukan kredit. Nah, mobil bekas cenderung memerlukan perawatan rutin yang lebih sering dan lebih mahal. Alasannya adalah usia komponen yang sudah lebih tua dan lebih rentan terhadap keausan serta kerusakan. Misalnya teman-teman mungkin perlu mengganti rem, kampas kopling, kampas segala macam lah gitu kan, lebih sering ya. Mobil bekas memiliki resiko lebih tinggi mengalami masalah teknis yang memerlukan perbaikan. Ini bisa termasuk masalah dengan mesin, transmisi, suspensi, atau sistem lainnya. Perbaikan seperti ini dapat mengakibatkan biaya perawatan yang signifikan. Beberapa suku cadang untuk mobil bekas mungkin saja sulit ditemukan karena produksi model tersebut telah dihentikan. Hal ini dapat membuat suku cadang yang langka menjadi lebih mahal kecuali kita membeli versi KW ataupun yang versi-versi lainnya. Komponen seperti baterai, kopling, suspensi, dan sistem knalpot pada mobil mungkin saja perlu diganti ya untuk mobil bekas ini karena usia yang sudah lebih tua. Mobil bekas mungkin memiliki kerusakan tersembunyi yang perlu diperbaiki. Ini bisa termasuk kerusakan struktural misalnya atau masalah yang tidak terdeteksi saat teman-teman melakukan pembelian. Dibandingkan mobil baru biasanya memerlukan sedikit perawatan awal karena semua komponennya masih baru dan dalam kondisi yang prima. Teman-teman mungkin hanya perlu melakukan perawatan rutin seperti penggantian oli dan filter dalam beberapa ribu kilometer pertama. Mobil baru sering disertai dengan garansi pabrik yang dapat mencakup biaya perawatan untuk beberapa tahun pertama. Ini hidung udah gatal nih. Ini dapat mengurangi beban biaya perawatan dalam jangka yang pendek. Mobil baru tidak memiliki riwayat kecelakaan atau kerusakan sehingga memiliki
kemungkinan lebih rendah mengalami masalah teknis yang serius dalam waktu dekat. Suku cadang untuk mobil baru tersedia lebih mudah karena model tersebut masih dalam produksi. Harga suku cadang juga bisa lebih terjangkau. Mobil baru memiliki catatan perawatan yang bersih dan terdokumentasi dengan baik, yang dapat memudahkan teman-teman untuk merawatnya dengan benar. Sementara biaya perawatan bisa bervariasi tergantung pada merek, model, usia, dan cara pemakaian mobil secara umum. Mobil bekas cenderung memiliki biaya perawatan yang lebih tinggi dalam jangka panjang karena usia dan risiko kerusakan yang lebih tinggi. Di sisi lain, mobil baru biasanya memiliki biaya perawatan yang lebih rendah dalam beberapa tahun pertama kepemilikan, terutama jika masih dalam garansi pabrik. Namun, perbandingan biaya perawatan sebaiknya dilakukan berdasarkan kasus-kasus individu tergantung pada kondisi mobil dan rencana pemiliknya. Ada baiknya sebelum memilih mobil bekas ataupun mobil baru, teman-teman berkonsultasi kepada mekanik yang dipercaya untuk memberikan referensi. Jika ada tambahan, silakan komentar di kolom komentar dengan sopan dan membangun. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat pagi.